Di antara gema sejarah Kekaisaran yang agung, ada satu nama yang bergaung berbeda. Bukan nama seorang kaisar atau jenderal bangsawan, melainkan nama seorang budak, seorang gladiator. Namanya adalah Spartacus. Inilah kisah nyata tentang pria yang memimpin pemberontakan paling ikonik yang pernah mengguncang fondasi Kekaisaran Romawi. Kisah hidupnya dimulai dalam kabut misteri. Para sejarawan percaya Spartacus berasal dari Thrace, sebuah wilayah yang kini kita kenal sebagai Balkan. Ada dugaan ia adalah seorang prajurit gagah berani, seorang sekutu Roma yang entah bagaimana nasibnya berbalik. Dikhianati atau ditangkap, ia mendapati dirinya terperosok ke dalam sistem perbudakan Roma yang kejam. Fisiknya yang kuat dan keahliannya dalam bertarung membuatnya menjadi aset yang berharga. Namun juga menentukan takdirnya yang kelam. Ia dijual dan dikirim ke sekolah gladiator yang terkenal kejam milik Lentulus Batiatus di kota Capua. Di sana, di antara dering pedang dan teriakan, ia ditempa bukan untuk kemuliaan, melainkan untuk satu tujuan, menghibur kaum elit Romawi dengan pertumpahan darah di arena. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, di mana nyawa dihargai lebih murah daripada pasir yang menyerap darah di bawah kaki mereka. Namun, di dalam dada seorang budak Thrace ini, bersemayam semangat seorang pejuang kebebasan yang tak bisa dirantai. Di tahun 73 sebelum Masehi, suasana di sekolah gladiator itu sudah tak tertahankan lagi. Spartacus bersama sekitar 70 gladiator lainnya yang berbagi mimpi yang sama tentang kebebasan, merencanakan sebuah pelarian yang mustahil. Senjata mereka bukanlah pedang dan perisai yang berkilauan, melainkan pisau dapur, tusuk sate, dan apapun yang bisa mereka rebut dari dapur. Dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan, mereka bertarung, mendobrak gerbang, dan berlari menuju kebebasan. Mereka tidak berlari tanpa tujuan. Mereka mendaki lereng curam Gunung Fabius yang menjulang tinggi, mengubah gunung berapi yang tertidur itu menjadi benteng pertahanan pertama mereka. Kabar tentang pelarian gladiator ini menyebar lebih cepat daripada api. Dari perkebunan luas hingga tambang yang gelap. Berita ini menjadi bisikan harapan bagi ratusan ribu budak yang hidup dalam penderitaan. Mereka melihat secercah cahaya dalam kegelapan, sebuah kesempatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Satu per satu, lalu berbondong-bondong, mereka meninggalkan tuan mereka, mempertaruhkan segalanya untuk bergabung dengan para pemberontak di Vesuvius. Dalam waktu singkat, kelompok kecil yang hanya terdiri dari 70 orang itu membengkak menjadi inti dari sebuah pasukan rakyat yang besar dan beragam. Inilah awal dari apa yang kelak dikenal sejarah sebagai Perang Budak Ketiga, sebuah konflik yang akan mengukir nama Spartacus dalam keabadian. Awalnya, Roma meremehkan apa yang terjadi di Vesuvius. Bagi Senat yang angkuh, ini hanyalah gangguan kecil, sekelompok budak liar yang akan segera ditangani. Mereka mengirimkan legiun-legiun kecil dengan kepercayaan diri penuh, berpikir bisa menumpas pemberontakan ini dengan mudah. Namun, mereka salah besar. Mereka meremehkan Spartacus. Gladiator Thrace ini dengan cepat membuktikan bahwa ia bukan hanya petarung tangguh di arena, tetapi juga seorang ahli strategi militer yang jenius. Ia memanfaatkan medan vulkanik yang sulit, melancarkan serangan-serangan mendadak yang mematikan, dan melakukan hal yang paling luar biasa. Ia mengubah kerumunan budak yang putus asa dan tidak terlatih menjadi sebuah kekuatan tempur yang terorganisir dan efektif. Satu demi satu, legiun Romawi yang dikirim untuk menghancurkannya justru dihancurkan. Kemenangan demi kemenangan ini memperkuat reputasinya dan menarik lebih banyak lagi pengikut. Visi Spartacus sebenarnya sederhana dan jelas. Ia tidak berniat menaklukkan Roma, ia ingin memimpin rakyatnya keluar dari Italia, melewati pegunungan Alpen yang dingin, menuju kebebasan di tanah Galia atau kembali ke tanah air mereka masing-masing. Namun, tidak semua pengikutnya berbagi visi yang sama. Setelah bertahun-tahun menderita, banyak di antara mereka yang lebih tergoda oleh kekayaan hasil jarahan dan kesempatan untuk membalaskan dendam pada tuan-tuan mereka. Perpecahan mulai muncul di dalam barisan tentara budak. Meskipun ada perbedaan pendapat dan ketegangan internal, kejeniusan dan karisma Spartacus berhasil menyatukan mereka. Selama hampir 2 tahun, ia dan pasukannya bergerak bebas di semenanjung Italia. Menjadi momok yang menakutkan bagi kekaisaran yang pernah menganggap dirinya tak terkalahkan. Ancaman yang tadinya dianggap gangguan kecil kini telah menjadi krisis besar. Ketakutan mencengkeram Roma. Akhirnya, Senat Romawi memutuskan untuk mengerahkan senjata terbesarnya.
bukan seorang jenderal biasa, melainkan Marcus Licinius, salah satu orang terkaya dan paling berkuasa di Roma. Crassus adalah sosok yang ambisius, kejam, dan bertekad memulihkan kehormatan Roma dengan tangannya sendiri. Ia diberi komando atas 8 legiun, sebuah kekuatan masif yang terdiri lebih dari 40.000 prajurit terlatih. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Menyadari ancaman baru ini, Spartacus tahu ia harus bergerak cepat. Ia memimpin pasukannya ke selatan dengan rencana berani untuk menyeberang ke Sisilia, pulau yang pernah menjadi pusat pemberontakan budak sebelumnya. Ia bernegosiasi dengan para bajak laut Kilikia untuk menyediakan kapal. Namun, pada saat-saat paling krusial, para bajak laut itu berkhianat. Mereka mengambil uang pembayaran dari Spartacus, lalu berlayar pergi, meninggalkan pasukan budak terdampar di ujung selatan Italia. Crassus tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini dengan kecepatan dan efisiensi yang mengerikan. Ia memerintahkan pasukannya untuk membangun sebuah tembok raksasa lengkap dengan parit dan benteng yang membentang dari pantai ke pantai, secara efektif menjebak Spus dan seluruh pasukannya. Musim dingin tiba, dan kondisi di dalam pengepungan menjadi semakin mengerikan. Kelaparan dan keputusasaan mulai menggerogoti semangat para pemberontak. Pada tahun 71 sebelum Masehi, Spartacus tahu tidak ada jalan lain selain bertarung untuk keluar. Dalam sebuah upaya terakhir yang heroik, ia memimpin pasukannya untuk menerobos garis pertahanan Crassus. Pertempuran terakhir dan terbesar pun pecah di dekat Sungai Silarus. Para sejarawan kuno mencatat momen-momen terakhir Spartacus dengan penuh hormat. Dikatakan bahwa ia melihat kudanya sendiri dan membunuhnya. Sambil berkata bahwa jika ia menang, ia akan memiliki banyak kuda yang lebih baik. Tetapi jika ia kalah, ia tidak akan membutuhkannya lagi. Ia kemudian berjuang menembus lautan prajurit Romawi dengan tujuan tunggal untuk mencapai Crassus sendiri. Ia bertarung seperti singa, menebas musuh di kiri dan kanannya. Hingga akhirnya, terluka dan terkepung, ia gugur di medan perang. Tragisnya, di tengah kekacauan pertempuran, jenazahnya tidak pernah berhasil diidentifikasi. Hilang ditelan sejarah yang justru semakin mengukuhkan legendanya. Kekalahan itu membawa konsekuensi yang mengerikan. Crassus yang ingin mengirimkan pesan yang paling brutal kepada dunia, menolak untuk memberikan pengampunan. 6.000 pengikut Spartacus yang tertangkap hidup-hidup menemui nasib yang lebih buruk dari kematian di medan perang. Atas perintah Chris, mereka semua disalibkan. Salib-salib itu ditegakkan di sepanjang jalan Epia, jalan utama yang membentang dari Capua hingga Roma, selama berhari-hari. Para pelancong akan menyaksikan pemandangan mengerikan ini. Sebuah monumen kebrutalan yang dirancang untuk meneriakkan satu pesan. Inilah nasib bagi siapapun yang berani menentang kekuasaan Roma. Secara militer, pemberontakan itu hancur lebur. Namun, kisah Spartacus tidak pernah benar-benar mati. Kegagalannya di medan perang justru melahirkan kemenangan abadi dalam warisan kemanusiaan. Namanya berubah dari nama seorang pemberontak menjadi simbol universal perlawanan terhadap penindasan, perjuangan untuk kebebasan, dan martabat manusia. Dari para filsuf pencerahan yang mengagumi semangatnya, hingga para revolusioner yang terinspirasi oleh keberaniannya, hingga para pejuang hak-hak sipil di zaman modern. Gema perjuangan Spartacus terus menginspirasi generasi demi generasi untuk tidak pernah tunduk pada tirani. Ia mungkin kalah dalam pertempuran di dekat Sungai Silarus. Tetapi dalam pertempuran besar memperebutkan hati dan pikiran umat manusia, ia menang. Warisannya adalah pengingat abadi bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, satu percikan api keberanian dapat menyalakan api harapan yang tak akan pernah bisa dipadamkan. Dan hingga hari ini, pertanyaan simbolis itu tetap bergema. Siapa di antara kita yang siap berdiri dan dengan bangga berkata, "Aku adalah Spartacus." Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah inspiratif dari sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.